Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa SMP Pancasila Krian, khususnya kelas 8. Pagi ini kita ketemu lagi di pembelajaran daring dengan mata pelajaran IPA bersama saya Ibu Lilik Sugiyati. Dengan tema pada pertemuan kali ini kita pelajari tentang alat gerak pada beberapa hewan berdasarkan habitatnya dan gerakan pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah setelah mempelajari materi kita kali ini, diharapkan para siswa dapat mendeskripsikan alat-alat gerak pada hewan berdasarkan habitatnya dan kemudian mendeskripsikan jenis gerak pada tumbuhan. Kita mulai materinya pada pertemuan kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum, tujuan beberapa jenis hewan melakukan gerakan diantaranya adalah untuk melindungi diri dari para predator yang hendak memangsanya. Jadi untuk mencari perlindungan diri, setiap hewan memiliki kemampuan bagaimana caranya agar dirinya tidak dimangsa oleh para predator, sebaliknya juga bagaimana cara dia untuk memangsa atau mencari makanannya demi kelangsungan hidupnya. Kemudian pada materi kita kali ini bahwa alat gerak pada hewan ini dikelompokkan berdasarkan pada habitatnya. Yang pertama kita pelajari tentang alat gerak pada hewan-hewan darat. Umumnya hampir sama dengan manusia, bahwa alat gerak pada hewan-hewan darat menggunakan otot, tulang, dan persendian. Kita ambil satu contoh pada gambar di sini hewan darat, misalnya pada kuda, bahwa alat gerakannya biasanya menggunakan otot, tulang, dan persendian. Yang ketiganya ini melakukan kerjasama bersama saraf-sarafnya sehingga bisa menimbulkan gerak pada hewan tersebut. Kemudian yang kedua, alat gerak pada hewan air. Kita ambil salah satu contoh ikan. Ikan ini melakukan gerakan dengan menggunakan sirip dan ekor. Dengan bentuk tubuhnya yang silindris seperti ini, membuat si ikan tersebut lebih mudah untuk melakukan gerakan-gerakan di dalam air. Kemudian pada hewan yang ketiga, yaitu hewan yang biasa hidup di udara, contohnya di sini burung. Burung alat gerakannya bergerak dengan menggunakan sayap yang tersusun atas otot dan rangka yang ringan. Kemudian berdasarkan rangkanya yang dimiliki oleh setiap hewan, hewan ini dikelompokkan menjadi hewan yang punya tulang belakang atau biasa disebut dengan vertebrata. Contohnya di sini Pisces atau ikan, amfibia, hewan yang hidup pada dua habitat. Kemudian reptilia, ini adalah hewan yang melata. Aves, kelompok burung, dan mamalia adalah kelompok hewan yang memakan segalanya. Yang mana pada kelompok hewan vertebrata ini alat gerakannya menggunakan otot dan rangka. Ini adalah contoh beberapa gambar pada hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang terdiri atas Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Kemudian yang kedua, berdasarkan rangkanya, hewan yang tidak bertulang belakang atau invertebrata. Contohnya misalnya bintang laut, ubur-ubur, dan sebagainya.
yang mana pada kelompok hewan invertebrata ini bergerakannya dengan menggunakan tentakel atau kaki ambulakral. Ini adalah gambar-gambar contoh kelompok hewan yang termasuk ke kelompok hewan tidak bertulang belakang atau disebut invertebrata. Selanjutnya, setelah kita pelajari tentang alat gerak pada beberapa jenis hewan, kali ini kita pelajari tentang gerakan-gerakan yang terjadi pada tumbuhan. Bahwasanya bukan hanya manusia dan hewan saja sebagai makhluk hidup yang melakukan gerakan, tumbuhan pun sebagai makhluk hidup melakukan gerak. Hanya saja gerakan pada tumbuhan disebut dengan gerakan pasif karena gerakan pada tumbuhan tidak dapat terlihat nyata oleh mata kita. Gerakan pada tumbuhan yang kita pelajari kali ini meliputi gerak endonom atau autonom, dan yang kedua adalah gerak esionom atau esionom, tulisannya etionom. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor luar. Contoh gerakan pada akar, ini biasanya akar yang mencari sumber air. Kemudian melengkungnya kuncup, contohnya pada perkecambahan. Ini ada termasuk gerak endonom. Kemudian yang kedua gerak esionom, ini gerakan pada bagian tubuh tumbuhan karena adanya rangsangan atau faktor dari luar yang meliputi misalnya gerak nasti. Jadi pada gerak esionom ini perlu digarisbawahi adalah bagian, hanya sebagian saja pada tumbuh-tumbuhan yang melakukan gerakan. Pada esionom ini dikelompokkan ada gerak nasti, ada gerak taksis, ada gerak tropisme. Kita coba bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan gerak nasti merupakan gerak yang disebabkan dari perubahan turgor pada jaringan tulang daun. Jadi ini adanya tekanan air dari dalam tanah dan suhu yang ada di luar udara atau di udara luar yang berpengaruh pada kegiatan fotosintesis dan sebagainya. Kemudian gerakan nasti itu sendiri meliputi gerakan tikmonasti. Ini gerakan pada daun putri malu yang karena adanya faktor sentuhan sehingga tumbuhan tersebut dapat menutup atau mengatup pada daunnya. Kemudian fotonasti, ini adanya faktor cahaya. Kemudian niktinasti, ini pengaruh gelap. Kemudian termonasti, ini adanya suhu. Dan nasti kompleks, ini gerakan yang terjadi pada satu jenis tumbuhan yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dari luar. Ini adalah contoh yang dimaksud dengan gerakan tikmonasti seperti tadi saya sampaikan pada daun tumbuhan putri malu. Bila disentuh, daunnya ini akan menutup. Kemudian yang kedua niktinasti. Niktinasti ini pengaruh gelap. Ini biasanya terjadi pada bunga tertentu yang mekarnya hanya pada malam hari saja. Seperti misalnya bunga Wijaya Kusuma, itu juga termasuk bunga yang mekarnya hanya pada malam hari saja. Kemudian contoh yang selanjutnya gerakan fotonasti. Ini gerakan karena adanya faktor sinar atau cahaya. Dan selanjutnya termonasti, ini adanya gerakan pada bunga atau bagian tubuh tumbuhan karena faktor suhu. Selanjutnya, gerakan taksis adalah gerak yang diakibatkan oleh rangsangan luar atau misalnya arah gerak tanaman ditentukan oleh arah posisi rangsangan. Berdasarkan jenisnya, di sini ada 3 gerak yang termasuk taksis, yaitu fototaksis, kemotaksis, dan galvanotaksis. Ini adalah termasuk contoh dari gerakan fototaksis yang dipengaruhi oleh cahaya sehingga
tumbuhan tersebut mengarah ke mana sumber cahaya tersebut. Kemudian kemotaksis ini adalah gerakan karena faktor zat kimia. Dan yang ketiga adalah galvanotaksis, ini adalah gerakan yang dipengaruhi oleh gravitasi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak tropisme ini ada gerak tropisme positif dan ada gerak tropisme negatif. Pengaruhnya misalnya dari arah cahaya matahari atau cahaya apapun. Bila suatu tumbuhan berada di dalam suatu ruangan, pada bagian ruangan itu ada sumber cahaya tertentu, maka ujung pada tumbuhan tersebut akan mengarah kepada sumber cahaya. Ini disebut gerak fototropisme. Kemudian geotropisme, ini gerakan akar menuju ke dalam tanah karena faktor gravitasi. Kemudian tikmotropisme, ini bagian dari tubuh tumbuhan yang melilit pada sumber yang bisa digunakan sebagai pegangan atau mengaitkan pada kehidupannya. Kemudian ini adalah contoh gambar kemotropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia, dan hidrotropisme ini arah akar yang bergerak menuju sumber air. Demikian pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tetap jaga kesehatan. Selalu semangat meskipun kita belajar dalam kondisi daring seperti ini. Jangan lupa selesaikan tugas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dan saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.